Halo Brad, sudah dapat MBG dari Mas Bahlil. Akhirnya film terbaru yang kita nantikan sudah hadir. Dimana kali ini gua akan membahas film terbaru yang menjadi salah satu film paling mengerikan tahun ini, berjudul Obsession tahun 2026. Daripada kelamaan, sampai telur kalian jadi mansyur. Tanpa berlama-lama, siapkan barisan, pegang erat ujung bantal, selamat menonton, dan ayo kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang pria cahulen bernama Bear yang berusaha menyatakan cinta pada seorang wanita dengan kalimat romans yang sudah ia susun sejak zaman kuliah. That I would choose you over everything. That's No, everything. stop. Okay, that was cringe. Dikira beneran, ternyata semua ini cuma latihan sebelum menyatakan cintanya pada seseorang. Dirasa cukup, si pelayan Sakator bernama Yuyun langsung pamit sebelum dirinya dimarahi si bos. Di saat itu pula, sohibnya yang bernama Ian meminta Bear untuk lebih natural dan jangan terlalu settingan. Seperti ungkapan cinta di film Roma Irama. Mendengar ceramahan dari Ian yang sebenarnya juga jomblo, Bear si pemuda kuulen ini hanya bisa mengiyakannya saja. All you have is time. Okay. Sepulangnya ke kontrakan, seketika Bear pun syok parah saat mendapati kucing piaraannya yang bernama Wow tiba-tiba sudah meninggoy. Dan setelah dicek, rupanya si Wow malah menganggap toples obat penenang milik Bear sebagai Whiskas. Ia pun modar, over dong cheese. Tapi nggak usah panik, kata sutradara. Kucing yang kita lihat ini hanyalah properti semata. Hingga setelah membereskan TKP, Bear yang selama ini hidup sendirian hanya bisa menangisi kematian kucing piaraannya. Lalu, film pun nembe dimulai. Sesaat kemudian, Bear yang sedang mengstalking seketika sumringah saat mendapat telepon dari Nikki yang selama ini menjadi perawan incarannya. Namun, Bear pun lemas saat mendengar jika dalam beberapa hari ke depan, Nikki harus resign dari pekerjaannya di Sakaleg. Terlebih kesehatan ayahnya yang semakin memburuk. Sadar jika waktu nembak semakin mepet, Bear pun membulatkan tekad untuk segera menyatakan cintanya. Besok malam ketika Nikki ulang tahun. Oh my god, that's crazy. What? Singkat waktu, Bear terlihat mengunjungi toko barang antik guna mencari hadiah untuk Nikki. Saat Bear kebingungan mencari hadiah, seketika perhatian Bear teralihkan pada sebuah mainan bernama One Swiss Willow yang katanya bisa mengabulkan segala keinginan dengan cara mematahkannya. Sesaat kemudian, si penjaga toko bernama Viola langsung kaget saat Bear tertarik dengan mainan tersebut. Lantas, Bear hanya diperingatkan untuk berhati-hati dalam mengungkapkan keinginan karena efeknya akan berlangsung seumur hidup. Dirasa hanya teknik marketing, Bear pun memutuskan untuk membelinya. Terlebih, benda ini cukup unik sebagai hadiah. You're good. Never even been into a person. About the guitars, and you know that. Those teenagers fucking suck. Singkat cerita, sesampainya di Sakabar, Ian berusaha memperingatkan Bear untuk mencari waktu yang tepat saat menembak Nikki. Di saat itu pula, Nikki yang kehabisan minuman berniat pergi ke bartender. Dirasa ini kesempatan, Bear pun bergegas mengikutinya. I'll get a pina colada. Don't make fun of my drink. Feminist. Why is that feminine? Di tengah malu-malu bagoy, Bear berusaha mempersiapkan mental untuk menembak Nikki. Namun, karena situasi sangat bising, ia pun memutuskan untuk menunda niatannya. Yeah, what were you saying? I'll tell you. We're all taking a field trip to the bar. Piercing too. Singkat waktu, setelah cukup oleng, mereka pun berniat untuk menyudahi malam ini. Dan entah kebetulan atau memang kode, tiba-tiba Nikki berkata jika saat ini dirinya terlalu oleng untuk pulang sendirian. Dirasa kesempatan, berniat memanfaatkan situasi ini untuk mengantarkan Nikki pulang. Hingga setelah mendapat tebengan, Nikki mengajak Bear untuk segera on the way. Let's go. We fucked up. Yeah, Bear. Fuck you. Sorry about your cat, Baron. It's okay.
Di tengah perjalanan, Nicky pun curhat tentang masalah keluarganya yang semakin ruwet. Apalagi saat ini kesehatan si ayah semakin menurun akibat mengidap penyakit kronis. Mendengar hal itu, Bear berusaha untuk memberikan semangat dan meyakinkan Nicky jika dirinya tidak sendirian. Seolah mengerti dengan kode tersebut, Nicky pun berkata jika Bear adalah satu-satunya pria yang bisa diajak curhat. Setibanya di depan rumah Nicky, bukannya cepat-cepat nembak, si Bear malah basa-basi masalah pekerjaan. Muak dengan sikap Bear yang kebanyakan ngelantur, Nicky langsung bertanya apakah Bear menyukai dirinya. Do you like me? I think we're good friends. Entah dongo atau terlalu gugup, si Bear malah berkata jika Nicky adalah teman terbaiknya. Di tengah rasa geblah-gebloh yang tidak tertahankan, Bear yang putus asa akhirnya terpikirkan untuk menggunakan mainan ajaib dari toko antik. Lantas, ia pun berharap jika Nicky bisa mencintai dirinya melebihi apapun di dunia ini. Nicky Freeman love me more than anyone in the fucking world. Seketika Bear pun melongo saat melihat tingkah Nicky yang tiba-tiba berubah 180 derajat. Di tengah rasa gugup, Bear pun heran saat Nicky tiba-tiba mengajaknya untuk menginap dengan alasan takut Bear dibegal di tengah jalan. No! Come on! What the fuck? No. Can't do that. Dirasa Bear tidak mau menginap di rumahnya, Nicky pun meminta Bear untuk mengajaknya menginap di kosan. Wow. It's bigger than your last place. Singkat waktu, Nicky pun terlihat senang saat dirinya diizinkan untuk menginap. Tak ingin berlama-lama, Nicky meminta Bear untuk menunjukkan di mana kamarnya. I'm sorry I was weird No, earlier. no need to. Take all the space or time that you need. Good night. Sesaat kemudian, seketika Bear ngelenyap dada ketika mendengar Nicky ingin ditemani Bobo. Antara heran dan senang, jelas saja Bear langsung mengiyakannya. Melihat sikap Bear yang seperti bocil polos, Nicky berkata jika malam ini ia ingin dihajar menggunakan hantaman cacing berotot bagaikan hoki seumur hidup dipakai sekali. Jelas saja hal itu membuat Bear semakin tidak percaya. Entah baru sadar atau apa, Nicky pun kaget saat dirinya tiba-tiba melakukan semua ini. Dirasa hanya efek minuman oleng, Bear yang sebenarnya kuat hanya bisa menenangkan Nicky. Tengah malam, Bear yang penasaran berniat mencari tahu tentang kebenaran mainan stick ajaib pengabul permintaan. Namun, setelah dicek, Bear pun heran karena sebagian orang berpendapat jika mainan tersebut hanyalah gimmick untuk menghibur orang-orang cahulen, kuulen alias nolep. What were you doing? Namun, sesaat kemudian Bear pun heran saat Nicky kembali mengajaknya bobo bareng. Di keesokan harinya, Bear yang terbangun langsung terkesima saat melihat sarapan yang disiapkan oleh Nicky. No, you're supposed to like it. Namun sungguh aneh, Bear pun syok parah saat Nicky malah membuat altar persembahan untuk mengenang kematian si Wawau. Melihat Bear yang melongo, Nicky pun meminta maaf jika hal ini malah membuatnya bersedih. Oh, Nikki. What? Show me the plug and keyboard one that says no. No, Carter, you can't. Setibanya di toko, Ian pun kaget saat Bear sudah dekat dengan Nicky. Namun berkata jika sebenarnya ada sesuatu yang aneh pada diri Nicky, di mana semalam Nicky menandak manja dan ingin molor bareng dengan dirinya. Meskipun belum sempat ngaduk, namun hal itu jelas merupakan sesuatu yang amazing dalam hidupnya. Just pretend like we're something. What? Tak cuma itu, Bear pun merasa jika saat ini Nicky mulai terobsesi dengan dirinya. Dirasa bagus dong. Ian pun berkata jika bukankah semua ini merupakan keinginan Bear yang akhirnya bisa terwujud. Bye guys. See ya. Di malam berikutnya, ketika Bear sedang mencari lebih dalam tentang mainan pengabul permintaan, tiba-tiba ia mendengar kedatangan seseorang. Oh. Hey. Dikira petugas PLN, Bear pun kaget saat dirinya kedatangan Nicky dengan setelan yang nyetil.
Lantas, Nikki meminta maaf tentang perkara kucing Bear, di mana kini dirinya ingin berkata jujur jika sebenarnya ia sudah menyukai Bear sejak pertama kali bekerja di Sakaleg. Mendengar hal itu, si Cahulen Bear seketika merasa bahagia. Terlebih, ia tidak harus menembak terlebih dulu. I wrote in a band, and then she made me change. Singkat cerita, setelah menjalani hari-hari kumpul bersama, Bear yang sedang dinner di Sakato tiba-tiba merasa heran saat mendapat telepon dari Ian. What is it, dude? I'm busy. Oh, busy doing Nikki? What is it? Sesaat kemudian, ia memberitahu jika beberapa hari yang lalu ia sempat mendengarkan sebuah gosip. Menurut orang-orang, Nikki ini memiliki kelainan sosial untuk mencari perhatian dengan cara yang aneh, di mana salah satunya ayah Nikki sebenarnya sehat walafiat dan tidak mengidap penyakit kronis. Melihat akhir-akhir ini, Nikki sangat lengket pada berbagai sohib sejak kecil. Ian meminta Bear untuk berhati-hati karena takutnya Nikki mempunyai niat terselubung. Sesaat kemudian, Bear yang ketakutan berusaha menanyakan kondisi ayah Nikki. Ia pun ingin Nikki berkata jujur tentang penyakit ayahnya. Tapi tiba-tiba... Oh no. No. No, no, no. I thought we were having... It's okay. Melihat Nikki yang tiba-tiba tantrum, Bear yang tensin berusaha untuk menenangkan, di mana kebohongan itu bukanlah masalah besar. That was amazing, baby. Singkat waktu, di pagi buta, setelah semalaman merujak Nikki, kini ia pun heran saat melihat gebetannya ini malah sedang ngejogrok di sudut yang poek. Go back to sleep. What are you doing? What are you doing? What? Nikki, what are you doing? For Sandy, okay? Sontak, Bear hampir jantungan saat melihat tingkah Nikki yang sangat mengerikan. Hingga saat Bear ingin ngompol tiba-tiba. Di keesokan harinya, Bear yang akan pergi kerja meminta Nikki untuk berhenti bertingkah aneh seperti semalam. Lantas, sebagai permintaan maaf, Nikki pun memberikan bekal makan siang. Lantas, saat Bear akan pergi, tiba-tiba... Love you. Sontak, Bear pun syok parah saat Nikki telah melakban pintu rumahnya. Seolah-olah Bear tidak boleh pergi dari hadapannya. Di siang harinya, Bear pun curhat pada teman kerjanya yang bernama Sarah tentang sikap Nikki. Mendengar hal itu, Sarah berkata jika ia pun merasa heran dengan Bear yang mau-maunya pacaran sama Nikki. Terlebih, menurut warga Kamsi, Nikki itu orangnya aneh dan seolah memiliki kepribadian ganda. Terlebih, menurut warga Kamsi, Nikki itu orangnya aneh dan seolah memiliki kepribadian ganda. Hingga sesaat kemudian, Sarah pun heran saat mendapati kertas bertuliskan kucing di bekal milik Bear. Hey, Bear, what's... Oh my God! Bear! Sungguh gelo, rupanya sandwich buatan Nikki berisikan bangkai si Wawau. Sepulang kerja, Bear yang menyadari semua kengerian ini berawal dari mainan pengabul permintaan, terlihat berusaha menghubungi customer service yang tertera di bungkusnya. Saat terhubung, Bear langsung mengungkapkan keluhannya. Kemudian, ia pun menanyakan apakah dirinya bisa membatalkan atau mengubah permintaan yang sudah terlanjur diminta. Tapi sayangnya, suara misterius ini memberitahu jika setiap orang hanya memiliki satu kesempatan di mana permintaan itu akan berlaku seumur hidup sampai salah satu dari mereka mati. Lantas, suara misterius ini berniat memperdengarkan jiwa Nikki yang sebenarnya sedang tersiksa di alam lain. Akibat tubuhnya digunakan untuk melayani keinginan Bear. Who is that? Nikki. Do you want to speak to her?
Betapa syoknya Bear saat mendengar jiwa Nikki yang seolah menderita di alam lain. Sontak, Bear pun syok parah saat melihat kondisi Nikki yang menjijikan. Rupanya, sejak pagi, Nikki hanya berdiri mematung guna menunggu kepulangan Bear. Di tengah rasa syok, Bear meminta Nikki untuk segera mandi. It's okay. Geleh sekali, karena sedari pagi hanya berdiri mematung. Bear pun hayang ongkek saat melihat tai mencret dan ompol Nikki yang buatak di lantai. Di tengah rasa syok, Bear meminta izin pada Nikki di mana malam ini ia akan pergi ke pesta. Tidak ingin bertingkah aneh, Bear meminta Nikki untuk menunggu saja. Mendengar hal itu, sontak membuat Nikki ngamuk dan pengen ikut. No weird shit. Singkat cerita, setibanya di pesta, Ian dan circle-nya terlihat sedang bermain truth or dare. Di tengah permainan, si ganteng Dayat mendapat tantangan untuk bertukar tempat dengan Bear. Di tengah rasa canggung, Bear yang mendapat giliran seketika panik di mana ia mendapat tantangan untuk mencium orang di sebelahnya yaitu Sarah. Mendengar hal itu, seketika membuat Nikki jebleh kronis. Lantas, ia pun langsung memindahkan posisi Sarah. Di tengah rasa rarudet, Nikki menegaskan jika tidak ada satupun yang boleh mencium Bear, bahkan nyamuk sekalipun. Lalu, tiba-tiba... Saat sekilas kesadaran Nikki kembali, ia pun berusaha untuk memodarkan dirinya sendiri. Menyadari hal itu, Bear yang merasa bersalah hanya bisa terdiam. Sepulangnya ke rumah, Nikki meminta maaf atas kejadian di pesta tadi, di mana ia hanya tidak ingin Bear didekati oleh siapapun. Di tengah rasa muak, Bear meminta Nikki untuk menjauhinya untuk sementara waktu, di mana dirinya yang hanya ingin menenangkan diri. Mendengar hal itu, seketika Nikki pun mewek dan memohon pada Bear untuk memaafkannya. Ia pun rela melakukan apapun asalkan tidak diusir. I'm sorry. I'm sorry. Thrill me! What the fuck? Scaring me! Don't be scared, baby. Don't be scared. Sungguh merinding, Bear pun syok parah saat melihat Nikki kembali bertingkah aneh. Lantas, Nikki langsung pergi ke dapur dan kembali sambil membawa pisau. Ia pun berkata, jika meski tubuhnya dipotong-potong dan dibuang dimanapun, ia akan tetap kembali karena dirinya ingin terus hidup bersama Bear. Or you could stay. Di tengah malam, Bear yang sulit molor tiba-tiba mendapat pesan dari Sarah yang saat ini sedang menunggu di luar, di mana Sarah ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Meskipun ngeri, namun Bear berusaha untuk mengendap-endap dari kamar. Seketika Bear pun kaget saat mendengar bisikan Nikki. Tapi ternyata bisikan ini berasal dari jiwa Nikki yang asli. Lantas dengan suara yang lirih, Nikki memohon pada Bear untuk segera menghabisi tubuhnya. Mumpung dia masih tidur, Nikki pun menegaskan jika jiwanya sedang tersiksa. Tapi jelas saja Bear tidak mampu untuk melakukannya. Sesaat kemudian, langsung menanyakan apa yang ingin disampaikan oleh Sarah malam-malam seperti ini. Lantas, Sarah berkata jika akhirnya dirinya diterima untuk berkuliah di Saka University cabang Inggris. Sambil memberikan surat penerimaan beasiswa, Sarah memberitahu jika bulan depan dirinya akan resign dari Saka Lake, lalu berangkat ke Inggris. Dan itu berarti mereka tidak akan bisa bertemu lagi. Tapi sebelum pergi, Sarah ingin mengungkapkan sesuatu pada Bear, di mana dia sebenarnya menyukai Bear dan ingin sekali berpacaran. Tapi ternyata Bear lebih memilih Nikki. Namun, Sarah merasa tidak masalah. Lagi pula, dirinya pasti akan LDRan jika sampai jadian dengan Bear.
Mendengar hal itu, Bear pun tidak menyangka jika dirinya yang culun ternyata disukai oleh Sarah. You're supposed to kiss me. Sungguh gelo. Seketika Bear pun syok parah saat Nikki menciumkan Sarah ke batu bata sampai mukanya berantakan. Lantas sambil menenangkan Bear, Nikki memintanya untuk jangan pernah mendekati wanita lain selain dirinya. Kemudian Bear diminta untuk tenang karena dirinya akan mengurus jasad Sarah. Di tengah rasa syok, Bear pun sedih sejadi-jadinya. Lantas sambil melihat surat beasiswa, ia pun merasa bersalah karena akibat kelakuannya, Sarah kini harus berkuliah di alam barzah. Di keesokan harinya, mumpung Nikki masih sibuk mengurusi jasad Sarah, Bear memanfaatkan kesempatan untuk kembali membeli mainan stick ajaib yang hanya tersisa 3 saja. Lantas kembalinya ke mobil, Bear yang kebingungan memutuskan untuk ngide dengan membuat permohonan baru. Tapi sesuai dengan perkataan si CS, permintaan 1 kali saja di mana stick ini tidak mampu ia patahkan. Singkat waktu, Ian pun kaget saat melihat Bear datang dengan keadaan berlumuran darah. Lantas sambil menunjukkan mainan stick, Bear langsung menceritakan semua yang telah ia lakukan hingga membuat Nikki tergila-gila pada dirinya. Dan kini, Ian diminta untuk membuat permintaan supaya semuanya bisa kembali normal. Fucking magic! Is this a joke to you? No! Yes, be careful. Yes, it's real. Mendengar hal itu, Ian yang tidak percaya meminta Bear untuk jangan ngadi-ngadi. Namun Bear menegaskan jika mainan stick ini memiliki kekuatan magic yang bisa mengabulkan suatu kali permintaan seumur hidup. Dan karena permintaan Bear sudah habis, Ian pun diminta untuk segera membuat permintaan. Di tengah adu argumen, Ian yang muak langsung meminta uang $1 juta secara instan. Whoa, dude, stop. Okay, I need you to say, I wish my friend Barry. I wish for $1 billion. Eta si bagong. Setelah permintaan Ian terkabulkan secara instan, Bear pun menyesal kenapa dulu dirinya tidak meminta menjadi seorang sultan saja. Sekembalinya ke rumah, Bear pun syok parah saat melihat jasad Sarah malah dijadikan pajangan oleh Nikki. Di saat itu pula, Nikki pun nge-cosplay menjadi Sarah, di mana ia hanya ingin dicintai seperti Sarah. Stop! Open the door, I got like $1 billion. Nikki! I'll rip my eyes out of my head. Tekanan mental Bear semakin menjadi-jadi saat melihat Ian di headshot oleh Nikki. Tak ingin Nikki semakin brutal, Bear berusaha menenangkannya dengan kalimat-kalimat gombal. Hingga setelah menenangkan Nikki, Bear meminta izin untuk pergi ngompol sebentar. Ia pun berusaha tenang meski jasad sohibnya terkapar berlumuran darah. Just give me a second to freshen up. Just a second! Okay, thank you. Tak ingin semuanya semakin runyam, Bear pun akhirnya memiliki ide dengan melakukan apa yang dilakukan oleh si Wawaw, yaitu overdosis menggunakan obat penenang supaya Nikki bisa terbebas dari permintaannya. Sungguh tanpa diduga, rupanya Nikki malah membuat permintaan menggunakan stick ajaib supaya Bear mencintainya sampai mati. No! Baby, what did you do? Tapi ternyata Bear yang sudah terlanjur memukbang obat penenang akhirnya harus meninggoy di pangkuan Nikki. Lalu tiba-tiba... Hingga setelah Bear tewas, Nikki yang kembali normal syok parah saat melihat circle-nya sudah meninggoy.
tamat. Bagaimana? Film yang cukup mengerikan bukan? Atau B aja? Pesan yang bisa kita ambil adalah sesuatu yang berlebihan itu selalu berakhir menghancurkan. Mau itu terobsesi sama cinta, kesuksesan, kecantikan, harta, atau seseorang. Kalau kadarnya udah berlebihan dan berubah jadi ambisi buta, hasilnya gak akan pernah bagus. Gak ada salahnya punya keinginan atau rasa cinta, tapi kalau udah berubah jadi obsesi sampai lo kehilangan akal sehat dan merugikan orang lain, itu tandanya lo bukan lagi mengendalikan mimpi lo, tapi mimpi lo yang lagi menjajah hidup lo. Gua Big, mewakili jajaran sekretariat Seka, cabang Cibodas. Hanupis, hatur nuhun pisan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Saka Production. Sampai bertemu di alur cerita berikutnya.